Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubadrah Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Halo Sobat Unla TV, perkenalkan saya Gusti Ayu Prastiwi Putri dari Bidang Kerohanian UKM Hindu Universitas Lampung. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan 2023. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja angayu bagya kita, puji syukur kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugrahanya, kita senantiasa diberikan kesehatan, sehingga dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah pesan rohani dengan judul Jalan Hindu Menuju Toleransi. Umat sedharma dimanapun berada. Seperti yang sering kita lihat belakangan ini, bahwa kondisi dunia saat ini yang masih sering dilanda konflik akibat adanya perbedaan-perbedaan, baik secara agama, suku, pandangan politik, maupun budaya. Dalam realitas sosial, kita tahu bahwa di tengah masyarakat yang majemuk masih sering terjadi gesekan karena kurangnya pemahaman terhadap adanya perbedaan. Dalam situasi seperti ini, agama Hindu sesungguhnya menyimpan nilai-nilai luhur yang sangat penting untuk menjawab tantangan zaman, yaitu toleransi. Dalam agama Hindu, toleransi bukan hanya menjadi anjuran sosial, melainkan praktik dari spiritual. Nilai-nilai luhur seperti Tatuam Asi yang memiliki arti aku adalah engkau dan engkau adalah aku mengajarkan kita untuk memandang bahwa semua makhluk adalah bagian dari diri kita sendiri. Bila kita menyakiti orang lain, itu artinya sama dengan kita menyakiti orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial hendaknya tidak dapat hidup sendiri. Maka, menghargai dan memahami orang lain adalah bagian dari jalan kebenaran. Ini bukan sekedar ungkapan filosofis, melainkan bagian penting dari ajaran praktis mengenai etika dan kesadaran akan kesatuan jiwa antar makhluk hidup. Bila kita melihat orang lain sebagai diri sendiri, maka tidak akan muncul sedikit pun pikiran untuk saling membenci, diskriminasi, ataupun bermusuhan. Dalam kitab suci Rigveda disebutkan, Ekam Sat Viprah Bahuda Wadanti, yang artinya, kebenaran itu satu, tetapi orang bijak menyebutnya dengan berbagai nama. Kalimat ini adalah fondasi terhadap toleransi dalam agama Hindu. Kita percaya bahwa semua jalan spiritual pada akhirnya akan menuju kebenaran yang satu, meskipun dengan cara dan nama yang berbeda-beda. Toleransi dalam agama Hindu bukan hanya sekedar untuk menghargai keberadaan orang lain, tetapi menerima bahwa keberagaman adalah bagian dari Dharma itu sendiri. Seperti yang tertulis dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 11, Sri Krishna bersabda, Yeya tamam prapadyante Mama Wartmanuwartante Yeya tabajamiyaham
Manusia sarwasa, yang artinya dengan jalan manapun seseorang mendekatiku, dengan cara itu juga aku akan menerima mereka. Dalam kutipan sloka Bhagavad Gita tersebut memiliki makna bahwa dalam Hindu, jalan menuju Tuhan adalah pluralistik, yang artinya tidak ada paksaan apapun dalam keyakinan, meskipun dengan cara dan jalan yang berbeda-beda. Karena sejatinya, setiap makhluk memiliki dharma dan karmanya masing-masing. Namun, tantangan di zaman modern ini bukanlah suatu hal yang mudah. Munculnya fanatisme, polarisasi, dan kebencian yang mengatasnamakan agama seringkali menodai kehidupan yang berbangsa ini. Maka dari situ, disinilah peran kita sebagai umat Hindu, terutama generasi muda, yang harus dapat menjadi agen dalam perdamaian. Kita tidak hanya cukup menjadi toleran dalam pikiran, tetapi juga dalam tindakan. Menjadi Hindu yang toleran bukan berarti kita menghilangkan identitas yang kita miliki, tetapi justru dapat memperkuat makna dari agama Hindu itu sendiri. Karena sejatinya, Dharma selalu berdiri di atas nilai cinta kasih tanpa kekerasan dan keadilan sosial. Maka dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa dengan kita menjunjung tinggi nilai toleransi, kita tidak hanya menjaga kerukunan saja, tetapi kita menjalankan ajaran Weda secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga erat kaitannya dengan ajaran Trihitakarana yang memiliki arti 3 penyebab hubungan kebahagiaan. Yang dimana pada ajaran ini berfokus pada bagian kedua, yaitu pawongan, yang artinya hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Dari sinilah tersirat sebuah makna bahwa ketika kita menginginkan hidup rukun dan bahagia, itu semua tercipta dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Ketika kita sudah mampu menciptakan damai dalam diri sendiri, maka kehidupan yang harmonis itu pasti akan ikut tercipta. Karena kitalah penyebab dari adanya hubungan yang harmonis dan bahagia terhadap sesama manusia. Dalam kitab suci Atharva Veda, Adhyaya 12, Sloka 4-5 disebutkan, semoga bumi ini menjaga keberlangsungan hidup manusia yang berbicara dengan berbagai bahasa, yang menjalankan ibadah yang berbeda-beda, yang tinggal di wilayah yang berbeda-beda pula. Hargailah mereka seperti halnya keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Dengan demikian, bumi akan menganugerahkan kemakmuran bagaikan curahan susu yang tiada henti dihasilkan oleh sapi. Umat sedharma yang berbahagia, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu dan sampailah kita di ujung pesan rohani ini. Semoga kita senantiasa dapat menjadi manusia yang lebih bijak lagi. Bijak dalam berpikir, bijak dalam berkata, dan bijak dalam bertindak. Semoga kita senantiasa dapat selalu menghargai dan menjaga apa yang telah ada di bumi ini. Karena sesungguhnya hidup akan lebih berwarna jika kita menyadari bahwa keberagaman adalah bagian dari setiap warna yang indah itu. Demikianlah pesan rohani yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Dan kepada Brahman saya mohon ampun. Semoga damai di hati,
damai di dunia, dan damai selama-lamanya. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Satyam Eva Jayate.